Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Suranindito dari kelas 2F dengan NPM 2235 10443. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, tugas UAS. Di sini saya membuatnya bersama teman saya, yaitu Muhammad Rizky Ramadhani dan Vidi Satria. Bisa kita lihat di sini prosedurnya, yaitu menggunakan prosesor in SMP-nya 1, Church Coherence protokolnya Messi, scheme for bus attribution-nya random, word weight-nya 32, main memory size-nya 1024 KB, mapping-nya full associative. Dan yang terakhir replacement policy-nya LRU. Di sini kita bisa lihat konfigurasinya menggunakan 8 block size sama dengan 32 bytes dan seterusnya. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah mix rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Mengapa? Jawabannya yaitu saat meningkatkan ukuran blok chat hingga 512 KB, maka mix rate akan semakin menurun dengan diikuti oleh ukuran chat yang juga naik. Tetapi saat ukuran blok 1024 KB, maka dengan chat yang kecil seperti 4 KB akan sangat meningkatkan nilai mix rate. Tetapi saat ukuran chat 32 KB, maka dengan ukuran blok 1024 KB, nilai mix rate menjadi menurun. Ini dengan chat size 4 KB-nya. Seperti ini. Kalau dengan chat size 32 KB-nya seperti ini. Kita langsung masuk ke nomor 2. Pertanyaannya, pada ukuran blok berapa mix rate meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut mix rate meningkat? Jawabannya yaitu terjadi persaingan sengit saat hit rate dan miss rate yang ke 100 sampai dengan ke 300. Dan pada akhirnya hit rate mengambil kembali posisi pada execute dengan menghasilkan hit rate 77,694% dan miss rate-nya sebesar 22.306%. Seperti ini gambarnya. Persaingan hit rate dan miss rate-nya seperti ini. Kita masuk ke nomor 3. Apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran chats dengan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate? Jelaskan. Jawabannya itu semakin rendah blok chats yang dimasukkan, maka semakin menurun juga hit rate dan semakin meningkat pula miss rate-nya. Seperti ini. Dan kita masuk ke yang nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rizky Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Bagas Suranindito. Saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NPM 2235100567. Soal nomor 2. Jawabannya, pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Menganalisis pengaruh pemetaan pada miss rate untuk beberapa ukuran cache. Prosedurnya jalankan SMP cache, kemudian konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Prosesor is SMP-nya sama dengan 1, cache coherence protocol MESI, skema for bus arbitration random, worldwide bits-nya sama dengan 32, word by block-nya 64, block size sama dengan 256 byte. Blocks in main memory 4096, main memory size-nya 1024 kilobyte. Replacement policy sama dengan LRU. Ini bentuk konfigurasinya. Konfigurasikan pemetaan menggunakan konfigurasi berikut: direct, two-way set associative, four-way set associative, eight-way set associative, and
fully associative. Untuk masing-masing konfigurasi pemetaan, konfigurasikan jumlah blok dalam cache untuk mendapatkan ukuran cache berikut: 4 KB atau 16 blok in cache, 8 KB, 16 KB, dan 32 KB atau 128 blok in cache. Untuk setiap konfigurasi dapatkan misrate menggunakan memory trace R. 1 4 KB atau 16 blok in cache. Two-way set associative. Global hit and misses-nya number 4956, misses-nya 352, rate-nya 93%, 63%. Total replacement-nya 336. Four-way set global hits and misses-nya number 4000, hitsnya 4867, missesnya 441, rate-nya 91%, rate-nya yang missesnya 8,3. Total replacement-nya 425. Highway set-nya global hits and misses number hits 4653, missesnya 655, rate-nya 87% dan 12%. Fully associative global hits and missesnya number hits 4961, missesnya 347, rate-nya 93% dan 6,537%. Total replacement-nya 331. Yang 8 KB atau 32 blok in cache, two-way set associative. Global hits and missesnya number hits 5029, missesnya 279, rate-nya 94,744%, yang rate missesnya 5,256%. Total replacement-nya 247. Four-way set associative. Global hits and missesnya number 5052, number missesnya 256. Rate hitsnya 95%, rate missesnya 4,8%. Total replacementnya 224. Highway set associative. Global hits and missesnya number hits 4948, missesnya 360, rate-nya 93%, rate yang missesnya 6,782%. Total replacementnya 328. Fully associative. Global hits and missesnya number hits 5036, number missesnya 272, rate yang hitsnya 94,876%, rate missesnya 5,124%. Total replacementnya 240. Yang 3, 16 KB atau 64 blok in cache, two-way set associative. Global hits and missesnya number hitsnya 5175, missesnya 133, rate-nya 97%, rate-nya yang missesnya 2,5%. Total replacement-nya 6,69. Four-way set associative. Global hits and missesnya number hitsnya 5165, missesnya 143, rate-nya 97%, rate yang missesnya 2,694%. Total replacement-nya 79. Highway set associative. Global hits and missesnya number hits 5152, number yang missesnya 156, rate hitsnya 97%, rate missesnya 2,9%. Total replacement-nya 92. Fully associative. Global hits and missesnya number hits 5181, number misses 127, rate hitsnya 97%, rate missesnya 2,3%. Total replacement-nya 63. Yang keempat 32 KB atau 128 blok in cache.
two-way set asosiatif, global hits and misses-nya, number hits 5184, number misses 124, rate hits 97%, rate missesnya 2,36%. Total replacement-nya 0. Four-way set asosiatif, global hit and misses-nya, number hits 5184, number missesnya 124, rate hitsnya 97,664%, rate missesnya 2,3%. Total replacementnya 2. Eight-way set asosiatif, global hits and missesnya, number hits 5184, number missesnya 124, rate 97%, rate missesnya 2,3%. Total replacementnya 8. Volley asosiatif, global hits and misses-nya, number hits 5184, number misses 124. Rate hits-nya 97,6%, rate misses-nya 2,36%. Total replacement-nya 0. Pertanyaannya, 1. Apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity? Mengapa? Meningkat atau menurunnya miss rate dengan meningkatnya associativity kembali bergantung pada block in case-nya. Seperti contoh pada 128 block in case, di mana semua miss rate-nya sama sedangkan 64 block in case yang dimana miss rate-nya selalu meningkat setiap peningkatan associativity. 2. Apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkat ukuran cache? Mengapa? Dengan meningkatnya ukuran cache, pengaruh tingkat asosiatif meningkat. Karena semakin banyak bloknya, semakin banyak yang diproses oleh mesin komputer. Maka semakin banyak pula datanya sehingga ukuran cache sejalan dengan banyak bloknya. 3. Kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat? Dari daerah ke two-way ke four-way ke eight-way, atau dari eight-way ke volley asosiatif? Ya, karena semakin banyak blok yang diproses dan menghasilkan blok cache membuat kinerja prosesor semakin ringan dan lebih instan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Vidi Satria. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang keempat, pengaruh replacement policy. Menunjukkan pengaruh replacement policy pada miss rate prosedur. Menjalankan SMP chat, kemudian konfigurasi sistem dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, ini mengatur untuk konfigurasinya yaitu SMP 1, cache coherence protocolnya Messi. Nah, begini ya, ini random 16. Nah, ini bentukannya. Kemudian konfigurasi replacement menggunakan konfigurasi berikut: random, LRU, LFU, dan FIFO. Untuk satu konfigurasi dapatkan miss rate menggunakan trace spell. Nah, ini contoh dari random. Ini LRU. Lanjut ke LFU. Selanjutnya ini yang terakhir FIFO ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 1. Secara umum, manakah refinement falls dengan miss rate terbaik dan mana yang paling terburuk? Jawabannya, replacement falls dengan miss rate terbaik adalah LRU yang ini tadi. Pada trackers dengan miss rate 14,790%. Ini dia contoh dari miss rate terbaik dan ini miss rate terburuk. Lanjut ke soal kedua, apakah manfaat kebijakan LFU dan FIFO terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah mereka tergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Nah, ini jawabannya, kebijakan kadaluarsa ini akan menghapuskan dan entitas-entitas dari cache
yang akan dipergunakan itu paling sedikit jika frekuensinya pada setiap penggunaan entitas tersebut sama, maka mereka bakal berakhir oleh algoritma LRU. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Kesimpulannya, apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatnya kinerja sistem? Nah, ini jawabannya iya, secara umum, yang merupakan langkah dengan format dan dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Nah, ini jawabannya yang nomor 3 ini. Karena proses data dengan konfigurasi secara random mesti akan diproses terlebih dahulu sehingga agar dapat dikonfigurasi pada LRFU, LFU, dan FIFO. Setelah dikonfigurasi dari ketiga tersebut akan diproses setelah ke random. Nah, baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.